City Hunter, seorang pemburu kota besar Tokyo, mengambil pekerjaan dari sebuah papan nama dari sudut kota, legenda urban dari dunia bawah tanah Jepang. Seorang profesional yang sangat ahli menggunakan senjata revolvernya. Siapa yang menyangka pria mesum dan konyol ini adalah orang yang paling berbahaya. Diangkat dari manga legendaris berjudul sama, karya Hojo Tsukasa. Mimin bisa bilang live action ini sangat mirip dengan cerita komik originalnya. Dibintangi oleh Suzuki Roehe, Morita Misato, Ando Masanobu, Hanamura Asuka, dan Kimura Fumino. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Sebuah papan pesan yang terletak di keramaian kota di Jalan Shinjuku. Ada tulisan berkode XYZ dan pesan tolong temukan adiknya. Seorang wanita cantik bernama Ayami menemui seseorang di sebuah kafe. Menceritakan adiknya Kurumi menemui seseorang di Kabukicho dan tak pernah kembali. Dia mendengar rumor di internet, jika dia menulis XYZ di papan tulis, City Hunter akan membantunya. Gadis ini memohon. Menurut pemberitaan media, saat itu banyak insiden aneh, khususnya di daerah Shinjuku, Tokyo. Ada orang-orang yang dapat berubah menjadi kuat tak terkendali secara tiba-tiba. Bahkan yang lebih parah, orang-orang itu nekat menaiki gedung lalu melompat dari ketinggian. Anehnya mereka tak meninggal dan kabur. Polisi sedang bekerja keras menyelidiki insiden ini. Seorang pria dengan kacamata sedang berada di atap sebuah gedung, bernama Ryo Seiba. Dia adalah City Hunter, pria legenda urban yang terkenal bisa memecahkan semua masalah. Dia sedang mengawasi pergerakan beberapa orang di salah satu gedung. Ternyata dia mengintip sauna yang dipenuhi gadis-gadis cantik, lalu mengoceh. Suara terdengar di radio, menyuruhnya untuk fokus. Ini rekannya, mantan polisi bernama Hideki Makimura. Makimura memintanya untuk fokus. Ryo melihat targetnya. Beberapa orang gangster sedang mengancam seorang gadis. Inilah gadis bernama Kurumi yang mereka cari. Makimura menyuruhnya bertindak. Ryo segera menyiapkan alatnya dan melakukan aksinya. Dan Ryo masuk memecahkan jendela. Dia dengan santainya bicara dengan Kurumi. Dia akan menjemputnya. Para gangster tak terima ingin menghajarnya. Dan yang terjadi, semua gangster kambuhan ini hanya dipermainkan. Mereka dikalahkan dengan mudah. Salah satunya ingin menembak, tapi itu sia-sia. Ryo Seiba adalah orang paling profesional di bidang ini. Dia tersenyum kepada Kurumi, tapi gadis ini malah ketakutan dan kabur. Ryo lalu mengabari Makimura. Target mereka telah kabur melarikan diri. Makimura pun terpaksa turun dari mobil dan akan mengejar. Bahkan dia mengabaikan telepon dari adiknya. Kurumi kabur. Rekan-rekan gangster di bawah mendapat kabar target mereka kabur dan sedang diganggu di atas. Ryo sampai di bawah. Orang-orang di kafe itu mengenalnya, menyuruhnya untuk singgah dulu. Fokusnya teralihkan oleh seorang pelayan wanita cantik. Dengan konyolnya, Ryo malah berkenalan dengan gadis ini. Lalu dia lanjut mengejar. Dan Nakamura juga ikut naik. Para rekan-rekan gangster juga ikut mengejar. Kurumi terdesak di sebuah lobi di lantai atas. Makimura bertemu dengan Ryo. Sementara itu rekan-rekan para gangster mengejar dan mengepung mereka dari dua sisi. Orang-orang ini bukanlah lawan kedua orang ini. Ryo duduk dengan santai dan sibuk mengoceh. Dia memuji Makimura yang sudah lumayan jago gelutnya sekarang.
Kurumi yang ingin meloloskan diri dari sana ketahuan. Ternyata gadis ini telah melompat ke gedung sebelah. Makimura turun, dia akan kembali ke mobil. Dan Ryo juga ikut melompat, tapi dia malah jatuh ke lantai yang di bawahnya. Nyangkut di kasur plastik, sempat mengintip dan meluncur ke bawah. Lalu terbang memecahkan jendela. Ryo berhasil mendarat dengan selamat. Mereka melihat Kurumi lari. Ryo pun mengejar dan Makimura mengejar dengan mobil. Di sebuah gang, Makimura terpaksa berhenti, melanjutkan mengejar dengan kakinya. Saat itulah dia ditelepon oleh adik perempuannya Kaori. Gadis ini protes, kakaknya terlambat untuk makan malam di hari ulang tahunnya. Makimura berjanji akan tetap datang, tetaplah di sana. Kurumi terus berlari dan kejar mereka. Mereka berdua berhasil mengepung gadis ini dan menjelaskan mereka mencarinya atas perintah kakaknya. Dia diminta untuk pulang. Namun tiba-tiba tubuh Kurumi bereaksi dan mengeluarkan kekuatan yang membuatnya bisa lolos dari kepungan kedua orang ini. Itu adalah lompatan yang tinggi. Beberapa tabung formula jatuh dari tasnya. Gadis ini berhasil meloloskan diri. Ryo mengejar, tapi tak berhasil. Makimura mengambil 2 tabung sampel kecil berisi cairan yang telah dijatuhkan Kurumi. Ryo meminta kunci mobil dan akan mengejar. Tiba-tiba sebuah todongan pistol menghentikan mereka. Gadis ini bernama Saiko. Dulu dia adalah rekan Nakamura di kepolisian. Saiko menyebutkan semua pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi Ryo malah menggodanya. Dan tak jauh dari sana, ada orang-orang dengan postur menyeramkan sedang mengamati Ryo dan Nakamura dari kejauhan. Saiko bisa berada di sana karena adanya laporan tentang kekacauan yang disebabkan oleh mereka berdua. Mereka berurusan dengan salah satu gangster berbahaya kelompok Akutsu. Gadis ini memarahi keduanya, meminta mereka jangan membuat masalah, terutama Ryo. Rekan kepolisian Saiko bernama Kapten Ito pun tiba. Dia memarahi Makimura. Mereka selalu membuat kekacauan dan menghalangi kerja petugas. Kapten Ito berniat untuk membawa mereka berdua ke kantor polisi. Namun Saiko mencegahnya. Makimura buru-buru pergi dari sana. Ternyata Ryo lebih dulu melarikan diri. Makimura berdiri di pinggir jalan. Dia ingin memanggil taksi. Ryo datang dengan mobil Austin Mini Cooper kesayangannya, menyuruh Makimura naik. Dia akan mengantarnya. Ryo curiga apa yang ditaruh di saku Makimura tadi. Orang ini berkilah itu hanya HP-nya dan memperlihatkan profil Tok Kurumi. Ternyata dia adalah seorang cosplayer idola para wibu. Mata Ryo langsung melotot melihatnya. Hampir saja. Ryo meminta Makimura mengirimkan link profil Tok Kurumi. Mereka berdua sampai di restoran. Makimura meminta Ryo jangan merayu adiknya. Sebenarnya Kaori adalah anak adopsi yang dibawa pulang oleh ayah Makimura ketika bayi. Ayahnya dulu adalah tentara, dan Makimura berjanji pada ayahnya akan merawat dan memberitahu identitasnya ketika dia sudah dewasa. Makimura meminta izin dia akan masuk duluan. Kaori sudah menunggunya selama 1 jam. Makimura meminta maaf karena datang terlambat. Dia harus mencari anjing yang hilang milik kliennya. Tapi sepertinya Kaori tahu tentang pekerjaan yang dia lakukan. Bersama dengan Ryo, Kaori sempat melihat Ryo pergi. Kaori juga tahu tentang papan pesan XYZ di Shinjuku untuk memesan jasa mereka. Makimura mencoba mengalihkan pembicaraan. Saat di jalan, Ryo melihat truk yang melaju kencang. Dia merasa curiga. Makimura pun merasa inilah saatnya dia memberitahu adiknya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk adiknya, memutuskan akan mengatakannya. Tapi tiba-tiba sebuah truk yang disengaja menabrak restoran itu.
Makimura masih selamat. Pengemudi turun. Pria ini juga memiliki jaringan otot saraf seperti milik Kurumi. Dia melihat Makimura masih hidup lalu mendatanginya dan berusaha menghabisinya. Makimura dihajar. Pria ini sangat aneh. Dia tak merasakan luka. Pisau itu digunakan untuk menghabisi Makimura. Kaori tergugu melihatnya. Ryo kembali ke restoran. Firasatnya tak enak. Ryo sangat kaget melihat ada sebuah truk yang menabrak restoran itu. Dia berlari ke dalam, melihat keadaan temannya. Makimura masih mencoba berjalan. Dia memberikan 2 tabung formula yang ditemukannya dari Kurumi. Dia meminta maaf karena pergi duluan dan meminta Ryo menjaga adiknya Kaori. Makimura meninggal di pelukan teman baiknya. Kaori menangis melihat keadaan kakaknya. Dan inilah City Hunter. Beberapa minggu setelah kejadian itu, di papan nama di sebuah stasiun Shinjuku, Ryo melihat ada kode XYZ dan nama Kaori sebagai klien di sana. Ryo memutuskan pergi. Saiko dan Kapten Ito di kepolisian melihat rekaman CCTV tempat kejadian perkara. Makimura meninggal dan memberikan sesuatu kepada Ryo. Saiko sangat penasaran. Dia bahkan berusaha menghubungi HP Ryo, tapi tak pernah tersambung. Kasus yang sama kembali terjadi, dan sama seperti sebelumnya, orang-orang itu hilang kendali, dan kemampuan fisik mereka meningkat drastis. Saiko menduga kalau itu disebabkan oleh obat, namun dia tak tahu siapa dalangnya. Dan untuk apa semua ini? Kapten Ito berkata, andai saja Makimura tak keluar dari kepolisian, dan tak berkumpul dengan berandalan seperti Ryo, dia tak akan meninggal seperti ini. Kaori pun masih terlihat sangat sedih setelah kehilangan kakaknya di depan matanya. Dia masih sering mengunjungi restoran itu, melihatnya dari luar untuk mengenang kakaknya Makimura. Kaori malam itu sudah berada di wilayah Shinjuku. Dia berencana untuk mencari Ryo di tempat hiburan malam. Dia tahu teman kakaknya ini playboy begajulan mesum. Kaori mengelilingi tempat itu, mencari keberadaan Ryo. Akhirnya Kaori menemukan playboy cap kapak ini. Dia sedang menggandeng 2 gadis. Kaori menghadangnya. Ryo pura-pura tak mengenalnya. Kaori memakinya dan langsung menyeret Ryo. Kaori marah. Apa dia tak membaca pesan di papan tulis? Dia akan menyewanya untuk mencari tahu kriminal yang menghabisi kakaknya. Dan mengapa mereka harus melakukan itu? Apakah dia tak bersedih setelah kehilangan partner kerjanya? Apakah dia tak merasa bertanggung jawab? Kaori ingin membalas kematian kakaknya. Ryo menolak dan berkata, Kaori memakinya. Dia akan mencarinya sendiri. Kaori bertanya-tanya kepada pria di jalan. Dia menunjukkan foto kakaknya. Tapi orang-orang ini adalah broker yang mencari gadis untuk bekerja. Mereka langsung berkata mereka kenal dan menyeret Kaori. Ryo segera menghalanginya dan membawa Kaori pergi dari sana. Ryo menyuruhnya untuk pulang. Tapi Kaori adalah gadis yang keras hati. Dia malah datang ke apartemen Ryo besoknya. Gadis ini tanpa rasa bersalah masuk dan melihat-lihat tempat itu dan mengacau di sana. Jika yang pernah baca komiknya, apartemen Ryo sangat mirip dengan komiknya. Kaori langsung mengacak-ngacak kamar itu. Kartu nama cewek-cewek panggilan dan banyak video dewasa berserakan. Kaori berkeliaran di apartemen itu, bahkan sampai ke ruangan Ryo melatih tembak. Kaori menemukan sebuah pistol di sana. Dia mengenalinya, itu adalah pistol kakaknya. Colt Lawman MK2. Ryo menembaknya. Menakjubkan, semua pelurunya tepat sasaran. Dia menyuruh Kaori pulang. Dia tak pantas di sini. Ini demi kebaikannya. Sementara itu di wilayah Shinjuku, terlihat Kurumi yang dikejar oleh Ryo berada di sana. Gadis ini masuk ke sebuah kafe internet. Disinilah rupanya gadis ini bersembunyi selama ini. Dia melihat IG-nya dan menerima pesan dari sebuah brand besar. Mereka mengajaknya untuk kerjasama.
Kaori masih mencoba dan berusaha mengikuti Ryo. Playboy ini sibuk menggoda gadis di jalan. Ryo pun akhirnya kesal kepada gadis ini. Dia sangat gigih. Mengikutinya hampir setiap hari. Kaori bersikeras dia akan mengikuti Ryo sampai dia membantunya. Ryo pun berkata, dia akan menunjukkan Kaori dunianya. Dan pertunjukan dimulai. Itu adalah tarian Mokori. Ini adalah tarian legend Ryo Saiba di komiknya. Semua tamu bersorak melihatnya, dan Kaori sangat malu melihatnya. Ryo menyelesaikan pertunjukannya dan izin ke belakang. Dia berusaha kabur, tapi Kaori segera sadar dan langsung mengejarnya. Karena melihat kegigihan Kaori membuat Ryo luluh dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata di depan penjaga menghalangi, mengusir Ryo. Tempat ini khusus anggota. Temannya segera memberitahu, orang ini Ryo Saiba. Dia segera memberi hormat. Ryo langsung boleh masuk ke tempat itu. Di sana berkumpul orang-orang kelas atas yang ingin berjudi. Dan tempat itu dikelola oleh gangster paling berbahaya dan besar di Tokyo, yaitu geng Akutsu. Ternyata orang-orang yang dihajar Ryo di awal film ada di tempat ini. Mereka langsung mengenali Ryo dan mengepungnya, menanyakan niatnya datang ke sini. Geng Akutsu dipimpin oleh Pak Tua ini, Isao Hazisume. Bawahannya melapor bahwa inilah orang yang menghajar mereka dan membawa gadis itu. Tangan kanan Isao malah menghajar seluruh anak buahnya. Ketua Isao segera meminta maaf kepada Ryo. Anak buahnya telah tak sopan padanya. Para gangster ini kaget. Mereka ketakutan mendengar namanya. Mereka telah berhadapan dengan City Hunter, legenda urban dunia bawah tanah Jepang. Bahkan Ketua Isao meminta tempat perjudiannya ditutup, mengusir semua tamu. Tapi dia meminta Ryo untuk memakai celananya dulu. Ryo pun mengatakan tujuannya datang ke tempat ini untuk mencari informasi tentang kematian Makimura. Apakah ada yang disembunyikan? Isao pun turut berduka atas kematian rekannya, tapi dia tak ada hubungannya dengan ini. Dengan sentakan jari di meja, Pak Tua ini makin ketakutan. Dia melanjutkan dan yakin Ryo mendengar kekacauan orang-orang yang tiba-tiba mempunyai kekuatan yang besar. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang kabur dari rumah dan juga gelandangan. Mereka menghilang lalu muncul kembali, tapi tetap saja meninggal di jalanan. Pria yang menghabisi Makimura juga telah meninggal. Ketua Isao menunjukkan foto Kurumi. Hanya gadis ini yang kondisinya membaik, walaupun gejalanya sama dengan orang-orang itu. Isao juga kehilangan 2 anggotanya. Dia hanya ingin menanyai Kurumi, kenapa dia masih baik-baik saja. Isao mengatakan dia tak akan ikut campur lagi jika City Hunter sudah turun tangan. Musuhnya pasti berbahaya, dia harus hati-hati. Pak Tua ini yakin gadis itu berada di daerah Toyoko. Kaori segera kabur dari sana. Ryo segera mengejarnya. Kaori sibuk menanyai anak muda di jalan, menunjukkan foto Kurumi. Tentu saja tak ada yang tahu. Ryo segera menyeretnya. Kaori harus tenang. Tiba-tiba Kurumi muncul di sana. Kaori dengan ceroboh langsung mengejar dan mendekatinya. Itu membuat gadis ini segera kabur. Ryo dan Kaori mengejarnya. Sementara itu sedang ada pesta yang heboh di sebuah klub. Kurumi masuk ke sana dan menyusup ke tengah, tapi dia dihalangi oleh pria berbadan besar memakai masker hitam. Pistol sudah ditodong kepadanya. Ryo dan Kaori melihat Kurumi di bawah, berusaha mengejar. Melihat pistol ditodongkan, Ryo segera menembak. Itu membuat Kurumi bisa lolos.
Ryo mendekati pria bermasker ini. Dia tak sendirian. Seseorang melemparkan granat. Itu membuat semua penghuni klub kabur dan ketakutan. Suasana jadi ricuh. Kaori tetap mengejar gadis ini. Gadis ini tiba-tiba pingsan dan Kaori segera menolong. Kurumi seperti melihat bayangan masa lalunya. Dia diculik oleh orang-orang berjas hitam dan dibawa ke sebuah lab dan dijadikan bahan eksperimen. Tapi dia berhasil kabur dari lab itu. Sejak itulah tubuhnya mengalami kejadian yang aneh. Kurumi sadar dari pingsannya. Dia sudah berada di apartemen Ryo. Kaori segera membantunya. Tapi gadis ini ketakutan dan ingin pergi dari sana. Tapi tubuh Kurumi masih terlalu lemah. Ryo datang dan menyuruhnya istirahat dulu. Ryo mengatakan dia mencarinya karena tugas dari kakaknya Ayami. Kurumi mengaku dia tak punya kakak. Dia hidup sendiri di kota ini. Ryo sangat kesal. Bisa-bisanya dia ditipu. Padahal gadis itu sangat cantik. Kaori berusaha membujuk gadis ini untuk menceritakan kejadian yang menimpanya. Awalnya Kurumi menolak, dia tak tahu apa-apa. Ryo lalu menunjukkan tabung formula yang dijatuhkannya. Benda ini telah membuat rekannya dan kakak gadis itu tewas. Kurumi pun lalu bercerita kalau sahabat baiknya Kento tiba-tiba menghilang. Dia hanya mencoba mencarinya, tapi dia juga diculik dan disuntikkan sesuatu oleh orang-orang itu, dan kemudian pingsan. Kurumi menceritakan kejadian di labor, dan berhasil kabur dari sana. Dia terlalu takut untuk melapor ke polisi. Dia memilih untuk bersembunyi. Ryo pun meminta Kurumi untuk sementara tinggal di tempat ini. Dia akan aman selama berada di sini. Di sebuah tempat, dua orang yang berusaha menangkap Kurumi menghadap bos mereka. Dua orang ini adalah Ayami yang mengaku kakak Kurumi dan pria berbadan besar bernama Bir. Mereka meminta kesempatan dan pasti menyelesaikannya. Makimura sudah berhasil mereka habisi. Seorang pria datang ingin menembak Bir. Tapi malah dia yang dihabisi oleh bosnya. Ada bom yang tertanam di kepala. Penjaga membereskan mayatnya. Kedua orang ini juga punya bom yang tertanam di kepalanya. Bosnya berkata, mereka telah mendapatkan tekanan dari markas pusat. Pastikan mereka membawakan potongan terakhir. Yang dimaksud adalah Kurumi. Organisasi kriminal ini bernama Union. Ryo pun menemui Saiko di luar jam kerjanya. Saiko telah meneliti sampel formula yang dikirim Ryo. Saiko mengatakan itu formula yang sama dengan sampel dari tubuh para tersangka, termasuk pria yang menghabisi Makimura. Cairan itu merangsang otak, meningkatkan kekuatan otot secara ekstrim. Namun di saat efeknya hilang, mereka akan meninggal. Ryo mengenal formula itu. Ryo adalah anak yang dibesarkan di medan perang. Mereka menyebutnya Angel Dust. Ada organisasi yang sengaja menyebabkan insiden di Shinjuku agar para orang-orang penting mau membeli obat itu. Bisa saja ini iklan dari organisasi kriminal. Jika efek sampingnya dihapus, formula ini akan diburu di seluruh dunia dan bisa menyebabkan perang. Berarti ada organisasi di Jepang yang sedang melanjutkan risetnya. Saat ini hanya Kurumi yang bisa menetralisirnya. Inilah alasan mereka mengejar Kurumi. Mereka berusaha untuk menangkapnya hidup-hidup dan akan dijadikan bahan eksperimen. Saat Ryo akan pergi, Saiko menahan. Kejadian yang serupa pernah terjadi 20 tahun yang silam. Para pria telah mengamuk dan menyerang warga, lalu ditembak dan dihabisi oleh ayah Makimura. Dia merasa bersalah. Orang itu punya putri kecil dan anak penjahat itu adalah Kaori. Ryo baru sadar Makimura rekannya telah menyelidiki hal ini bertahun-tahun. Ryo akan kembali ke rumah. Saat akan masuk, dia melihat Kurumi sedang melakukan cosplay. Pakaiannya sangat menggemaskan.
Kaori sedang melatih dan diminta pendapatnya oleh Kurumi. Kaori pun mengejek Ryo. Air liurnya keluar melihat Kurumi. Kurumi dikode Kaori. Ryo langsung gemetar ketika didekati gadis ini. Dia langsung merayu Ryo agar mau menjaganya di event cosplay Lore besok di Mall Tokyo. Dia telah dikontrak perusahaan kosmetik. Dia memohon agar Ryo mengizinkan. Ryo awalnya menolak, itu terlalu berbahaya. Kaori meyakinkannya, dia juga akan membantu melindungi Kurumi. Ini penting bagi karir dan masa depan gadis ini. Kurumi pun mengatakan dia akan tetap pergi. Jika dia tertangkap, itu sudah risikonya. Dia akan menyesal kalau tak pergi. Kaori sudah memutuskan, dia juga akan melindungi Kurumi besok. Apalagi Ryo ketika melihat foto CEO Lore yang akan hadir besok. Ryo langsung setuju. Playboy cap kapak ini paling tak tahan melihat wanita cantik. Di Mall Tokyo, acara cosplay ini sangat heboh. Tsukino Seta, CEO Lore, sedang diwawancarai oleh media. Wanita ini sangat yakin acara cosplay ini akan memperkenalkan Lore ke banyak orang. Ryo sangat senang bisa berada di sana. Melihat banyak gadis-gadis cosplay yang cantik, Ryo susah payah mengendalikan dirinya. Terlalu banyak gadis mokori di sini. Kurumi pun datang mengucapkan terima kasih kepada Ryo karena telah mau menjaganya. Ternyata Kaori juga melakukan cosplay. Kurumi memujinya, dia sangat cocok dengan kostum itu. Dan dia diberikan palu besar. Yang baca komik pasti ingat guna palu ini untuk apa oleh Kaori. CEO Seta berterima kasih ke Kurumi karena telah mau datang mempromosikan produknya. Saeko yang sudah di sana bertanya ke Kaori siapa nama petugas yang membawa Kurumi. Tapi Kaori tak ingat dan lupa bertanya. Ayumi dibawa ke kantor polisi. Ryo masih kelihatan sangat kesal. Saeko berniat akan menginterogasi Ayumi lebih lanjut di kantor. Dia masih mencoba menghubungi kapten itu, tapi tak ada jawaban. Dalam perjalanan menuju kantor, tiba-tiba tubuh Ayumi mengejang. Dia mengucapkan sesuatu demi Union dan berteriak. Perangkat otomatis yang ada di kepalanya aktif, meledak dan menghabisinya. Semua petugas ini kaget melihatnya. Sementara itu, Kapten Ito sedang berada di sebuah gudang. Kurumi sudah dalam keadaan terikat. Orang ini ternyata sedang berniat menukar Kurumi dengan uang. Orang-orang Union datang membawa koper. Ternyata Ito selama ini bekerja untuk mereka. Memanfaatkan jabatannya sebagai petugas, memberikan info kepada Union. Tapi itu pun dikhianati dan dihabisi menggunakan bom yang telah dipasang di dalam koper itu. Kurumi pun segera dibawa. Sementara di apartemen, Ryo mengobati lukanya. Kaori cuma diam dan merasa bersalah. Saeko menghubungi Ryo dan memberitahu apa yang terjadi dengan Ayumi. Kata-kata terakhirnya sebelum meninggal adalah sesuatu tentang Union, dan dia menemui jalan buntu untuk memecahkan kasus ini. Ryo hanya diam dan pergi ke atap. Kaori merasa sangat bersalah. Kaori pun meminta maaf, ini terjadi gara-gara dia yang ceroboh. Gara-gara dia Kurumi menghilang. Gara-gara dia juga lengannya terluka. Ryo sudah mengatakan dari awal, Kaori tak usah ikut campur. Menyuruhnya pulang saja. Dia sudah berjanji kepada kakaknya untuk menjaganya. Itulah kata-kata terakhirnya. Kaori merasa sangat kecewa karena harusnya Makimura lah yang perlu dilindungi. Kakaknya payah, suka berbohong dan mudah mabuk. Kaori merasa dialah yang harus melindungi kakaknya. Saat dia meninggal, dia terlalu takut untuk bergerak dan merasa sangat menyesal. Kaori marah karena dia sudah tahu Makimura bukanlah kakak kandungnya, tapi dia tak pernah menyampaikannya. Mereka adalah keluarga sejak kecil bersama. Gadis ini merasa sangat sakit kehilangan kakaknya. Kaori berkata Ryo tak perlu melindunginya. Dia akan berjuang menjaga dirinya sendiri dan akan membalaskan dendam kakaknya. Ryo pergi dari atap, pergi ke tempat latihan menembaknya dan gudang senjatanya, menatap pistol Makimura dan mulai mempersiapkan amunisi dan peralatan tempurnya.
Dia membawanya ke atas, memaksa gadis ini memakai pelindung rompi. Sambil berkata dia akan menangani kasus Kaori. Sekarang dia adalah kliennya. Ayo balas dendam. Kaori masih bingung dan mengejar Ryo. Kurumi bangun dari pingsannya dan kini dia sudah berada di labor tempat pembuatan obat Angel Dust. Yang tak disangka Tsukino Teta adalah pimpinan proyek pembuatan obat Angel Dust. Wanita ini adalah Antek Union. Dia sedang mengambil darah dan DNA Kurumi. Kurumi bahkan melihat temannya Kento di layar monitor sedang dikurung. Seta sangat senang. Dengan DNA yang ada di darahnya, formula Angel Dust akan sempurna. Seta sangat bahagia. Dengan ini dia akan mengubah masa depan. Dia melapor ke bos Union cabang Jepang yang bernama Ando. Dia telah berhasil, tapi dia dihabisi. Orang ini merasa wanita ini tak berguna lagi. Ando memanggil para tentara Union, menghabisi semua ilmuwan Lore yang menyempurnakan obat Angel Dust-nya. Mereka tak berguna lagi. Hasil formula ini tak boleh bocor keluar. Dia menelpon anggotanya untuk membawa helikopter menjemputnya. Yang dia perlukan sekarang cuma gadis ini. Ando tak sengaja melihat anting Kurumi dan menemukan alat pelacak di belakangnya. Ternyata Ryo telah memasang pelacak di anting yang dipakai oleh Kurumi waktu di acara cosplay. Jadi Ryo sudah mendapatkan lokasi Kurumi berada. Ryo lalu mendapatkan telepon dari ketua geng Akutsu, Isao, dan mengatakan kalau dia tahu apa itu Union. Union adalah sebuah sindikat kejahatan yang besar dari Amerika Tengah, sedang memperluas pasar ke seluruh dunia. Lore adalah perusahaan kedok mereka di Jepang. Mereka menginvestasikan banyak uang ke Lore. Jadi itu pasti tempat persembunyian mereka. Dia yakin City Hunter pasti sudah tahu lokasinya. Jika Ryo bisa kembali dari sana hidup-hidup, dia akan menyewa klub hiburan khusus untuknya. Ryo langsung sepakat dan menyuruh Kaori diam. Ini pembicaraan orang dewasa. Saeko sangat kesal. Mereka menemukan mayat Kapten Ito. Dia sudah menduga orang ini yang berkhianat. Meminta semua anggotanya memeriksa ponsel, komputer, dan meja Kapten Ito. Akhirnya mereka sudah dekat dengan lokasi. Ryo memasuki area bawah tanah yang dekat dengan markas Lore. Tempat itu adalah lorong bekas Jepang di perang dulu. Area itu sudah kosong. Mereka berdua segera turun dari mobil, menyuruh Kaori membawa peralatannya. Mereka berjalan semakin ke dalam. Mereka pun sampai di lab, melihat semua orang yang dijadikan eksperimen telah tewas, termasuk Tsukino Seta dan para ilmuwannya. Mereka lalu pergi ke tempat lainnya dan menemukan tempat bahan pembuatan dari obat Angel Dust. Semua tanaman bahan obat tersusun rapi di sana. Dan tiba-tiba pasukan tentara Union sudah di belakang mereka. Ryo dengan konyolnya berkata mereka adalah pengantar makanan. Dan pasukan ini langsung menembak mereka. Ryo mengatakan ini saatnya plan B. Tempat mereka berlindung di berondong peluru tentara Union. Dan kita akan melihat keganasan si pemburu kota. Si konyol musuh ini adalah orang paling berbahaya di dunia bawah tanah Jepang. Dan Kaori bertugas melemparkan amunisi. Gadis ini ternyata cukup berguna dan membantu Ryo. Pemburu kota dikenal dengan akurasi tembakannya. Dia tak akan pernah meleset. Apalagi ketika memakai revolver andalannya. Semakin banyak tentara Union yang datang. Kaori sibuk melakukan sesuatu dengan tabung-tabung gas dan Ryo menggunakannya. Semua tentara Union dikalahkan. Ryo pun memuji Kaori. Ando pun tiba-tiba datang dari belakang.
membawa Kurumi sebagai senderanya. Dia memuji Ryo Saiba. Ando mengatakan kalau lebih baik Ryo bergabung dengan mereka. Para petinggi akan menyambutnya. Kemampuannya yang luar biasa akan menghasilkan banyak uang. Orang ini juga sempat mengejek Makimura. Dia terlalu ikut campur urusan Union. Ryo mendekat. Dia hanya antek di negara ini. Menyuruh Ando diam. Berlututlah meminta maaf. Dan bersiap menembak. Ando lalu mengaktifkan tombol perintah membangkitkan Bir yang sudah menjadi monster karena Angel Dust. Ryo menghadapi orang ini dan menyuruh Kaori mengejar Kurumi. Ando membawa Kurumi menggunakan lift untuk naik ke lantai atas dan menyeretnya menuju ruangannya. Dia membuka pintu lobinya dan bersiap menunggu jemputan helikopter. Sementara itu, Seiko dan para petugas yang lain sedang menuju ke gedung Lore. Kaori naik lift dan menyusul ke atas. Ryo pun menghadapi monster ini. Kaori melihat Ryo kesulitan menghadapi lawannya. Kaori sampai di depan ruangan Ando, tapi tempat itu sudah dihalangi kaca anti peluru. Orang ini mengejek Kaori. Sementara di bawah, Ryo menghajar orang ini. Dia menggunakan revolvernya dan bom untuk mengakhiri orang ini. Di atas, Ando pun menceritakan masa lalu ayah Kaori. Dulu dia adalah anggota Union. Suatu hari dia mengatakan akan pensiun karena sudah mempunyai anak. Jadi dia mengadukan ayah Kaori. Kantor pusat pun menjadikan dia bahan eksperimen. Dan ayah Makimura adalah petugas yang menembak ayahnya yang mengamuk. Lalu dia diadopsi. Dia mengejek nasib Kaori yang kehilangan semua anggota keluarganya. Gadis ini sangat marah. Tiba-tiba kaca ditembak. Ryo sudah di sana. Kaca anti peluru itu tak bisa menahan semua tembakan Ryo. Ando mulai ketakutan dan Ryo menerobos masuk. Orang ini ditembak. Bahkan helikopter yang menjemput Ando tak berani turun ketika melihat Ryo di sana. Ando sangat kesal dan Kaori juga mengangkat pistolnya. Orang inilah yang menjadi penyebab seluruh keluarganya meninggal. Ando tak takut, menyuruh Kaori membidik kepalanya. Ayo balaskan dendamnya. Kaori menahan emosinya dan ingin menarik pelatuk pistolnya. Tapi gadis ini tak sanggup melakukannya. Dia bukanlah pembunuh. Ryo menenangkan gadis ini, mengambil pistolnya. Gadis ini menangis dan memeluk Ryo. Ando berniat menembak karena implan di kepalanya tiba-tiba aktif dan dia dihabisi Ryo. Helikopter itu memilih pergi, akan sia-sia untuk melawan City Hunter. Seiko dan petugas lainnya berhasil masuk ke gedung Lore. Seiko melihat Kaori menuntun Kurumi. Petugas segera membawa Kurumi ke ambulan. Ryo mengemudikan mobilnya dan pulang ke apartemen. Pagi ini sangat cerah. Kaori mengunjungi makam Makimura. Gadis ini tersenyum. Semoga kakaknya istirahat dengan tenang. Kaori tersenyum bahagia. Kurumi mengirimnya pesan. Dia terpilih menjadi brand ambasador produk kosmetik baru. Sementara itu, Ryo baru saja bangun dari tidurnya. Dia kaget melihat Kaori sedang bersih-bersih di apartemennya. Dan lebih kaget lagi, semua koleksi video dewasanya hilang. Kaori mengaku membuangnya. Dia akan tinggal di sini. Ryo butuh partner baru. Kaori kembali menemukan koleksi videonya dan akan membuangnya. Ryo sangat marah ingin merebut, tapi Kaori mengambil palunya dan mulai memukuli Ryo. Dan film epik ini pun selesai. Berharap judul ini akan dibuat serial atau movie lanjutannya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendukung kami. Tetap sehat, tetap bahagia semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.